Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali malam hari ini saya, Pinky Daria, bisa hadir untuk menyapa Anda. Dan kita berjumpa dalam sebuah acara spesial dialog khusus untuk Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Dan dalam kesempatan kali ini pemirsa, selain pemirsa yang bisa menyaksikan secara langsung melalui televisi JTV, ternyata di studio juga hadir. Dan yang hadir langsung di studio ini mereka adalah dari organisasi jasa konstruksi dan stakeholder yang terkait. Mungkin untuk bisa mengetahui bagaimana meriahnya suasana pada malam hari ini di studio, boleh saya dengarkan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Terima kasih. Nah, kalau kita membahas mengenai bagaimanakah Hari Bangunan Indonesia tahun 2022 ini pemirsa, yang pasti temanya sangat menarik, yaitu mewujudkan bangunan yang efisien, berkualitas, dan aman. Memang saat ini konstruksi bangunan yang aman, nyaman, sehat, dan ramah lingkungan menjadi harapan dari kita semua. Bagaimana kita mengingat sebuah peristiwa yang membuat Indonesia berduka, kasus Stadion Kanjuruhan, semakin menyadarkan masyarakat akan pentingnya konstruksi bangunan yang aman, yang nyaman dan ramah lingkungan, serta memiliki fasilitas pintu emergensi yang memadai. Kondisi kebencanaan di Indonesia yang tinggi juga menjadi alasan pentingnya konstruksi bangunan yang ramah kepada penghuni dan masyarakat di sekitarnya. Hari Bangunan Indonesia yang jatuh setiap tanggal 11 November menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam mewujudkan konstruksi bangunan di Indonesia yang berkualitas, efisien, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Peringatan Hari Bangunan Indonesia bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia. Nah, melalui momentum peringatan Hari Bangunan Indonesia, PT Jawa Pos Media Televisi mengajak seluruh masyarakat, terutama insan jasa konstruksi untuk berpartisipasi meningkatkan konstruksi bangunan yang berkualitas, efisien, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dan untuk itu pemirsa, hari ini di studio juga sudah hadir para narasumber yang sangat spesial tentunya. Yang pertama, beliau adalah Kadis Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Bayu Trihaksoro MM. Pak Bayu, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam juga pemirsa di TV maupun pemirsa yang di studio. Sehat dan Bapak narasumber lainnya. Baik, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan ada lagi narasumber yang juga spesial pastinya. Beliau ini adalah Asisten Deputi Bidang Kepesertaan BP Jam Sostek Jatim, yaitu Bapak Arifianto Sofyan SE MSOS. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mbak Pinky. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya Pak Ari ya. Terima kasih. Dan ada satu lagi narasumber yang juga pastinya spesial akan kita ajak untuk berdiskusi malam hari ini. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Aplikator Indonesia atau HAPI. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Soleh. Pak Soleh, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak ya? Semangat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan selain itu juga hadirin yang di studio, nanti kita juga akan ajak untuk berembuk bersama, turut berdiskusi, mungkin ingin memberikan masukan-masukan dan juga solusi yang terbaik untuk dunia konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Timur pada khususnya. Tapi sebelumnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan berikut ini. Tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Bangunan Indonesia yang pertama kali dideklarasikan 11 November 2014. Ketujuh tokoh yang terlibat adalah Derajat Hudayanto, Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Edi Husi, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Han Awal, budayawan, Munif B. Edres, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia, Siti Adiningsih Adiwoso, Ketua Green Building Council Indonesia, Wilfred Sangkali, Ketua Asosiasi Precast Indonesia, dan Wiratman Wangsadinata, pakar konstruksi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, dan juga ratusan pelaku industri jasa konstruksi, serta akademisi bidang konstruksi saat itu. Tujuannya mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, berkualitas baik, biaya efisien, sehat, dan ramah lingkungan. Perkembangan pembangunan kota yang pesat ditandai tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi, desakan kebutuhan lahan yang tinggi, serta perkembangan pembangunan permukiman, perkantoran, dan pusat bisnis serta perbelanjaan.
Juga diperlukan pengawasan pemanfaatan bangunan gedung melalui permohonan sertifikat layak fungsi, pengawasan pemeliharaan, perawatan bangunan gedung, sarana prasarana, serta pengawasan bangunan yang berindikasi berubah fungsi atau penggunaan tak sesuai peruntukan. Pengawasan juga dilakukan pada kehandalan konstruksi bangunan. Pelaksanaan jasa konstruksi juga wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Perizinan bangunan atau IMB yang mengatur kewajiban yang harus dilakukan pelaksana bangunan, seperti ketentuan konstruksi, tenaga kerja, dan aspek lingkungan. Apalagi konstruksi bangunan tinggi banyak dilakukan pengembang. Pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan ini guna menghindari pelanggaran hukum seperti keselamatan, keamanan, dan kesehatan kerja dan asuransi. Dibutuhkan pula koordinasi dan pemeliharaan mutu bangunan dan konstruksi, di mana para pemangku kepentingan perlu mengambil manfaat dari standar yang telah diakui secara global dan terus dimutakhirkan. Standar Nasional Indonesia atau SNI juga memberikan landasan teknis untuk regulasi, gunanya meyakinkan konsumen pada kehandalan bangunan dan konstruksi. Selain infrastruktur mutu standar, penilaian kesesuaian dan meteorologi di Indonesia. Ini demi pengembangan infrastruktur mutu berkelanjutan, mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi. Ya pemirsa, Anda sudah melihat lebih dekat seperti apakah saat ini situasi dalam dunia konstruksi yang ada di Indonesia. Dan apalagi ini sangat spesial ya. Sekali lagi kita saat ini berada dalam spesial dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Dan langsung saja kita mulai dialog kita untuk malam hari ini. Yang pertama saya akan langsung menuju ke Pak Bayu. Pak Kadis nih, kalau kita melihat ya mengenai apa yang menjadi tema dari acara kita malam hari ini. Mewujudkan bangunan yang efisien, berkualitas, dan aman. Baik, kalau seperti itu Pak, sebetulnya seperti apakah kriteria bangunan yang berkualitas dan juga aman, terutama bagi calon penghuni atau mungkin juga para pekerjanya? Terima kasih Mbak Pinky. Terkait bangunan itu pasti ada 3 komponen yang akan ikut serta, yaitu konsultan, yaitu perencana, kemudian pelaksanaan nanti kontraktor, kemudian yang ketiga konsultan pengawas, di mana ketiga ini akan pertama memperhatikan estetika, keindahan, kemudian juga fungsional, struktural maupun ekonomis tadi yang sudah sampaikan, yaitu akan dilihat sejauh mana nanti keinginan user bangunan yang mau direncanakan, penggunaannya untuk apa, itu akan direncanakan oleh konsultan perencana, kemudian juga akan kontraktor melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan tadi, yaitu estetika, kemudian fungsional, struktural maupun ekonomis, sehingga ada pengontrol juga, ada konsultan pengawas. Ada juga lagi juga disebutkan tadi bahwa harus ber-IMB. IMB nanti ada perizinan yang harus dilalui IMB, kemudian juga setelah jadi ada sertifikat layak fungsi, kemudian bahan-bahan materialnya harus ber-SNI. Ya itulah, artinya 3 komponen, juga ada persyaratan-persyaratan yang saya sampaikan tadi. Berarti dengan kata lain itu merupakan sebuah persyaratan yang mutlak harus dimiliki apabila ingin bisa memiliki bangunan dengan kriteria yang berkualitas dan juga aman, begitu ya Pak. Termasuk juga masalah perizinan itu juga ada standar. Termasuk SNI-nya pun juga termasuk yang harus dimiliki. Iya, benar. Sejak awal konsultan perencana pun juga harus merencanakan perhitungan strukturalnya juga harus ber-SNI, kemudian materialnya juga harus ber-SNI, semuanya harus sudah ada standar-standar yang ada di Indonesia persyaratannya. Nanti apakah ekonomis, kemudian harus kuat, struktural, keamanannya juga dihitung semuanya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai standar, mengenai kualitas juga, tentunya ini tidak lepas dari para aplikator nih, yang selalu memastikan mengenai bagaimana sih skill, keterampilan, atau mungkin sudah lulus sertifikasi atau belum dari para SDM yang terlibat dalam sebuah proses konstruksi. Berarti sekarang saya menuju ke Ketua Umum HAPI, Pak Soleh. Pak Soleh, kalau kita melihat bahwa saat ini memang banyak sekali dari para pekerja, dari para SDM yang sudah sangat peduli sekali dalam masalah bagaimana
bagaimana keterampilannya dan juga sertifikasinya. Nah, sebetulnya bisa tidak dijelaskan pada saat ini secara keseluruhan mungkin di Indonesia sebetulnya bagaimana situasi dari SDM yang terlibat dalam masalah konstruksi? Ya, terima kasih Mbak Pinky, Pak Kadis, Pak Deputi. Saya bicara dari sisi pekerja ya, pekerja terampil, karena memang HAPI ini adalah wadah bagi pekerja terampil, atau kita sebut bahasa kerennya aplikator, atau bahasa sederhananya tukang bangunan. Biar gampang. Tapi yang bersertifikasi begitu ya Pak? Jadi waktu HAPI didirikan kebetulan selisih 1 hari dengan Hari Bangunan Nasional, yaitu 10 November 2019. Itu kami mendapatkan informasi dari pekerja konstruksi yang terampil itu hanya kurang dari 5% yang sudah memiliki sertifikat kompetensi. Mohon maaf, kurang dari 5%? Kurang dari 5%. Untuk yang sudah dilatih itu kurang lebih 10%. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif dengan beberapa stakeholder untuk mendirikan HAPI. Pertama karena tukang-tukang ini rasanya kurang diperhatikan ya. Tidak seperti arsitek, tadi dikatakan Pak Kadis pengawas itu sudah ada wadahnya seperti IAI dan lain. Tapi tukang-tukang bangunan ini belum ada yang perhatikan. Oleh karena itu kami langsung gaspol istilahnya pada tahun 2019 itu melakukan program pelatihan gratis. Itu tahun 2019 ya Pak ya? Berarti sudah mulai digempur dengan adanya pelatihan gratis. Dan itu diikuti oleh berapa banyak Pak? Jadi akhir 2019 sampai 2020 kita kurang lebih melakukan pelatihan itu kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang? Kemudian 2019 sampai 2020 kita kerjasama dengan LSP, BNSP, kita lakukan sertifikasi kompetensi kurang lebih 400 orang. Gratis juga. Gratis juga. Itu berarti 400 orang dari 2.000 orang yang mengikuti pelatihan itu. Betul, ya. Betul. Karena memang kalau sertifikasi kan berbayar. Artinya terkait dengan biaya. Kalaupun gratis artinya dibayar oleh anggaran dari pemerintahan tertentu. Apakah itu dinas, apakah itu BNSP. Kebetulan kami dapat dari BNSP waktu itu. Nah, atas dasar itu kami akhirnya mengumpulkan para aplikator supaya mereka lebih menyadari lah bahwa sertifikat ini sebetulnya tanggung jawab mereka. Artinya sertifikat ini adalah pengakuan bagi pekerja yang akan melakukan sesuatu pekerjaan. Seperti orang kalau mengendarai motor atau mobil harus punya SIM kan. Tapi ya memang karena tuntutan di bidang industri terutama di tenaga kerja terampil juga belum berjalan. Artinya walaupun sebetulnya undang-undang sudah menyatakan bahwa setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikat, wajib. Jadi di undang-undangnya sebetulnya sudah ada ya Pak ya, ada wajib. Kata-kata wajib itu berarti kemudian kan pengguna juga wajib menggunakan pekerja yang bersertifikat. Cuma memang dalam pelaksananya ya mohon maaf masih belum maksimal. Ini sangat unik, bahkan di undang-undang sudah dinyatakan bahwa untuk pekerja harus yang sudah punya sertifikasi. Untuk pengguna juga harus menggunakan jasa yang sudah tersertifikasi. Tapi ternyata pada prakteknya dari yang memberikan jasa dan juga pengguna ternyata tidak menjalankan sesuai dengan undang-undang. Wah, berarti ini adalah sebuah PR untuk kita semua ya. Bagaimana caranya supaya semua ini bisa lebih ditertibkan demi untuk kebaikan dunia konstruksi yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalau tadi bicara tentang masalah perhatian kepada para SDM, para pekerja, tentunya tidak lepas juga dengan masalah perlindungan sosial. Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak Ari. Tapi tentunya pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi dan kita masih bersama dalam sebuah program spesial dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita yang sangat luar biasa, di mana kalau kita bicara masalah konstruksi ini tidak hanya berbicara mengenai sebuah perusahaan besar yang membangun gedung mewah, tapi kita masyarakat pun juga pasti harus mulai lebih aware lagi, lebih peduli lagi terhadap masalah konstruksi. Kalau mau bangun rumah, mau bangun kos-kosan, pasti kita juga harus tahu dong seperti apa caranya kita terlibat dalam sebuah pembangunan konstruksi yang tentunya akan memberikan keamanan, kenyamanan, dan yang pasti sesuai ya untuk kita para penghuninya atau juga para pekerjanya. Baik, sekarang kita langsung menuju, tadi sempat terputus nih Pak Ari. Nah Pak Ari, kalau kita bicara mengenai bagaimana perhatian kepada para pekerja Pak Ari, untuk perlindungan sosial Pak, ini yang diterima oleh para pekerja bangunan ini bagaimana dan apa hubungannya dengan kualitas dari bangunan yang mereka bangun? Ya, siap. Makasih Mbak Pinky. Aktivitas mungkin tentunya apa ya yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Kadis, kemudian dari HAPI. Ini pemerintah kan sedang mendorong perekonomian ini supaya berjalan. Salah satunya wujud bagaimana pembangunan ini bisa berjalan secara optimal, itu dilihat dari cara membangunnya. Nah, proses untuk membangun itu sendiri ini merupakan bagian yang perlu mendapatkan perhatian dari negara. Pada saat membangun tentunya pasti akan melibatkan orang-orang. Nah, orang-orang ini ya salah satunya adalah para tukang tadi. Ya tentunya pada saat melakukan pembangunan, lepas daripada konstruksinya, tentunya mereka juga akan memiliki risiko sosial yang mungkin akan mengikuti di belakangnya. Bisa juga pada saat dia berangkat dari rumah menuju ke lokasi di mana dia bekerja, bahkan di lokasi tempat dia bekerja, bahkan sampai kembali lagi ke rumah, risiko sosial itu pasti mungkin bisa terjadi. Jadi kalau kita bicara tentang resiko, bukan hanya pada saat di tempat bekerja ya, pada saat proses dari rumah mau ke tempat kerja atau dia tempat kerja mau kembali ke rumah. Nah itu. Nah memang dalam hal ini kami sudah ada Permenaker ya, ada Permenaker yang mengatur tentang jasa konstruksi. Bagaimana jasa konstruksi ini pada saat dia melakukan aktivitasnya tentunya tidak hanya kualitasnya harus bagus, tapi proses pada saat dia melaksanakan pun ya tentunya akan melibatkan orang yang tentunya risiko sosial melekat ke dia. Ada kemungkinan yang bersangkutan terjadi kecelakaan ya. Bisa juga mungkin kita namanya manusia, mungkin ada human error. Kemudian tiba-tiba terjatuh. Nah, seringkali kita melalui K3 juga sampaikan pada saat membangun sesuatu itu harus pakai pakai tali ya. Kadang-kadang orang kita sendiri abai untuk yang seperti itu ya kan, kalau udah terjatuh itu siapa yang tanggung jawab. Nah, tentunya di sini kami BPJS Tenagakerjaan atau dulu yang biasa dipanggil dengan PT Jam Sostek sudah sangat familiar dengan teman-teman jasa konstruksi. Jadi kami melindungi pada saat mereka melakukan aktivitas jasa konstruksi itu sendiri. Nah, tentunya di sini negara wajib ini adalah kewajiban dari negara? Ini adalah kewajiban daripada negara melalui BPJS Tenagakerjaan ditunjuk nih kami untuk melaksanakan, untuk melindungi orang-orang yang dalam tanda kutip mereka melakukan aktivitas ekonomi tadi, yaitu membangun seperti itu. Ya tentunya dalam hal ini kami sudah ada regulasinya ya, kita bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian berkolaborasi dengan Dinas Cipta Karya juga, bahkan kami barusan saja ada MOU bersama ada nota sinergi dengan Bu Gubernur. Ini merupakan salah satu bagaimana kita juga bisa menjalankan perlindungan negara wajib terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena risiko sosial bisa juga terjadi kepada siapapun kapanpun. Nah, berarti kalau kita bicara untuk wilayah Jawa Timur saja Pak, berapa banyak mungkin kisarannya ya Pak ya, kisarannya sampai sudah berapa banyak sih jumlah pekerja atau tukang-tukang ini yang mereka sudah memiliki perlindungan? Baik Mbak, jadi kalau untuk sektor pekerja ya di Indonesia, potensi khususnya di Jawa Timur itu ada 15,2 juta. 15,2 juta untuk Provinsi Jawa Timur ya? Betul, nah itu terdiri dari mungkin yang pertama ada juga yang sektor penerima upah atau bukan penerima upah, dan berikutnya ada di jasa konstruksi. Nah dari 15 juta itu baru kisaran 4,2 juta lah Mbak yang sudah menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Jadi ada di kisaran 26%-an aja yang masih belum menjadi peserta. Masih banyak peserta kita ataupun saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip bekerja di hampir semua sektor ya, termasuk jasa konstruksi ini masih belum semuanya menjadi peserta. Nah, tugas kami BPJS Tenagakerjaan yang ditugaskan oleh negara ingin memastikan seperti itu, jangan sampai nanti pada saat yang bersangkutan melakukan aktivitas pekerjaannya dia kemudian terjadi risiko dalam tanda kutip apapun itu ya, misalnya ya kita nggak ingin bangunan roboh ya kan, seperti tukang ini pada saat dia membetulkan sesuatu tiba-tiba kesetrum misalnya seperti itu. Ini merupakan bagian atau risiko sosial yang mungkin terjadi.
Jadi jangan sampai nanti di tempat Pak Kadis ini udah kenceng membangun, kemudian dibantu oleh teman-teman aplikator luar biasa, istilahnya jos saja seperti itu, tapi kami akan berusaha untuk pada saat dia melakukan sesuatu yang kencang seperti itu, kita harus melindungi proteksinya. Berarti yang punya kewajiban untuk mendaftarkan untuk perlindungan para pekerja di bidang konstruksi itu siapa? Pemberi kerja. Pemberi kerja. Iya. Nah, itu harus kita garis bawahi ya. Jadi mungkin buat ada teman-teman pekerja di bidang konstruksi yang menyaksikan, siapapun yang memberikan pekerjaan, Anda berhak untuk meminta perlindungan bagi diri Anda sendiri. Dan sekarang kita akan langsung menyapa, karena saat ini studio juga sudah hadir dari organisasi jasa konstruksi dan juga stakeholder yang terkait. Saya minta untuk kita berembuk bersama untuk juga turut berdiskusi dan memberikan solusi. Mungkin yang pertama saya mau menyapa terlebih dahulu ada Pak Edi Irwanto selaku Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya. Pak Edi, selamat malam Pak Edi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Edi. Pak Edi ini kan juga termasuk salah satu memegang data ya Pak, data-data dari teman-teman pekerja di bidang konstruksi yang saat ini sudah bersertifikasi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Pak? Oh Surabaya Pak ya, untuk wilayah Surabaya. Bagaimana Baik, Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam. Kami sudah memegang data ya, yang mungkin dapat kami sampaikan informasinya. Tentunya data ini terus berkembang. Ini yang terbaru saat ini kita miliki, bahwa kondisi tenaga kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur ini jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ya, saat ini ada 30.621 orang. Ya. 30.621 orang. Ya. Nah kemudian jumlah tenaga terampil ini ada 22.609. Kemudian ada juga jumlah tenaga ahli sebanyak 8.012 orang. Tentunya jumlah tenaga terampil ini dibagi ya berdasarkan kelas ataupun jenjang gitu ya. Di sini ada jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3 gitu ya. Artinya ini ada tenaga kerja yang operator, teknisi dan analis gitu ya. Ini ada beberapa datanya juga dibagi di sana. Kemudian para tenaga ahli ini bisa tenaga ahli muda dan juga tenaga ahli madya. Di sini data yang ahli muda dan madya ini kurang lebih yang muda ini ada 5.957 orang dan yang madya ada 3.066 orang. Tentunya angka ini adalah angka yang sebetulnya jauh ya, sedikit ya daripada data yang memang saat ini para pekerja ini bekerja di bidang konstruksi. Nah inilah awareness ya, kesadaran kita terhadap kepemilikan sertifikat yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh gitu ya, bahwa datanya ini tadi hanya kurang lebih di bawah 5% saja. Nah inilah betapa pentingnya peran asosiasi ya, para stakeholders kita semua, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, ya kemudian sekolah-sekolah vokasi yang menghasilkan tenaga kerja konstruksi, dan juga tadi para pengguna jasa dan penyedia jasa, tentunya yang harus menyediakan tenaga kerja konstruksi yang memang kompeten dan terampil di bidangnya. Tadi disampaikan bahwa di dalam undang-undang pengguna jasa pun memiliki kewajiban harus mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat. Tentunya aturan-aturan ini selain undang-undang juga peraturan pemerintah ya yang sudah mendetilkan itu bagaimana aturan terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat ini termasuk sanksi-sanksinya. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik. Dan tentunya juga untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami tentunya dalam acara program spesial Dialog Khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih di spesial dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Dan sekarang kita akan langsung lanjut lagi diskusi kita bersama dengan hadirin yang sudah hadir di studio secara langsung. Dan saya langsung mau menuju ke Ketua DPP Ikatan Konsultan Indonesia Inkindo Jawa Timur, Pak Irwan Susilo. Pak Irwan. Selamat malam Pak. Bapak Ibu sekalian.
Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangatnya terasa sampai di sini. Baik Pak, kalau kita bicara tentang konsultan bangunan, ini kan memang memiliki peran dalam menentukan kualitas bangunan. Bahkan tadi salah satu pada saat kita ingin memiliki konstruksi bangunan yang aman, yang tentunya nyaman untuk penghuninya, salah satunya adalah adanya konsultan itu tadi. Betul ya Pak Kadis ya? Nah, mengapa kualitas dan keamanan bangunan di Indonesia sampai detik ini bisa dikatakan masih belum bisa diandalkan? Mungkin ada penjelasannya dan ada solusinya. Nah, itu yang paling penting. Silakan Pak Irwan. Terima kasih Bu Pinky. Jadi terkait dengan keamanan bangunan itu memang kita di negara kita ini cukup kondisinya sangat beragam sekali. Iya. Di Jawa Timur saja kita melihat di sisi selatan Jawa, kemudian di sisi utara juga berbeda. Kalau di beberapa waktu yang lalu ada terkait dengan data kegempaan yang diupdate. Ini salah satu bentuk bagaimana kita menyelaraskan bangunan kita dengan alam, begitu. Nah, kemudian kami dari sisi konsultan juga selalu mencoba, karena kami tadi disampaikan kami ada punya konsultan pengawas, konsultan perencana, dan semua ini sangat cukup cukup rigid diatur di dalam regulasi, karena itu menyangkut keamanan tadi. Itu dalam rangka untuk bagaimana membuat standar terkait dengan sumber daya manusianya, karena kami di konsultan basicnya dari sumber daya manusianya. Kemudian dengan metode-metode yang saya kira juga sekarang ini perlu barangkali perlu diupdate lagi, karena kondisi alam kita ini yang kita beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir ini cukup ekstrim cuaca. Barangkali ini akan membuat SNI yang dulu dengan standar yang berbeda perlu kita update kembali. Barangkali demikian. Baik, berarti dengan kata lain setiap momen, setiap waktu kita harus bersiap untuk mengupdate kembali disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat itu. Betul begitu ya Pak ya? Betul Bu Pinky. Jadi ini kita perlu untuk membuat database yang baik terkait dengan kondisi alam kita ini. Kita sesuaikan dengan metode-metode, kemudian material-material yang ada ini, kemudian juga standar-standar yang kita pakai di dalam menjamin keselamatan bangunan kita ini. Yang paling harus dievaluasi saat ini dari sisi mananya Pak? Saya kira dari sisi alam kita perlu untuk mengkaji secara detail begitu ya kondisi terutama di Jawa Timur ini, karena kita punya kondisi yang sangat beragam. Kemudian dari sisi material bangunan ini juga kita perlu SNI, kemudian juga kita perlu mengkaji beberapa material yang saya kira mana yang bisa menjadi yang cukup efektif, cukup aman. Ini juga perlu kita kaji, terutama dengan teman-teman dari perguruan tinggi. Kemudian juga metode-metode yang baru yang harus kita kembangkan sesuai dengan kondisi alamiah kita ini. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Sekarang saya akan beralih kepada Bapak Riko Chandra. Ini GM dari Kencana Group. Pak Riko, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Pak Riko, kalau kita bicara nih saat ini sebagai produsen baja ringan ya Pak ya. Iya, betul. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan ini Pak untuk meningkatkan keamanan bangunan? Apalagi kan kalau kita lihat 10 tahun terakhir Pak, ini pesat sekali penggunaan dari baja ringan ini ya Pak ya. Nah, apakah bahan bakunya yang harus standar nasional Indonesia ataukah ada faktor yang lain? Oke, baik, terima kasih semua. Pada prinsipnya penerapan SNI itu menjadi dasar dari sebuah produk yang baik begitu. Nah, mayoritas dari banyak sekali masyarakat atau para pelaku pengusaha jasa konstruksi begitu kurang memahami bahwa SNI untuk produk baja ringan itu dilindungi oleh 2 SNI seharusnya, memiliki 2 standar SNI. Yang pertama adalah standar bahan bakunya, baru yang kedua adalah standar profilnya, bentuknya. Nah, itu sudah merupakan satu langkah teraman. Nah, balik yang nomor 2 adalah setelah produknya SNI, yang kedua adalah harus ketebalannya memang jujur. Nah, keresahan kita sebetulnya yang ada di bidang produsen baja ringan ini, keresahannya adalah ternyata di lapangan masih banyak sekali produk yang kita sebut abal-abal begitu. Katanya tebelnya 1 mili, oh ternyata tidak sampai 1 mili begitu ya. Nah, ini penindakannya ternyata masih sangat lemah di Indonesia gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin kita sadari semua bahwa kita masih sering menemukan satu diferensiasi harga yang begitu tinggi di lapangan. Kenapa kok harga produknya sama tetapi bisa perbedaan harga sangat tinggi? Oh, ternyata perbedaannya di kualitas, dalam hal ini adalah ketebalan baja. Dan yang ketiga adalah bagi
bagi kita di Kencana, kita menerapkan setiap pembangunan wajib mempunyai satu desain gambar kerja yang betul, yang baik. Dan Kencana Group punya komitmen besar dan kita memberikan free gitu ya, free jasa perhitungan. Maka itu saya kemarin juga sama Pak Irwan sempat diskusi dengan teman-teman dari Inkindo bahwa kalau kebingungan mengenai desain rangka atap, kan baru-baru ini ada kerubuhan begitu ya, datang aja ke Kencana. Kenapa? Karena semuanya feel free. Wah, ini kalau udah dengar kata-kata free nih langsung dikeraskan volumenya. Ada free. Jadi kalau misalnya mungkin selama ini pemirsa bingung untuk masalah penghitungan, betul ya, jasa penghitungan Betul. itu kan diberikan oleh dari pihak Kencana Group. Selama ini mungkin bingung dalam cara menghitung ini seperti apa, untuk rangkanya dan lain sebagainya. Kalau datang ke Kencana akan dibantu. Nah, ini sebetulnya sepenting apakah untuk penghitungan rangka ya? Untuk penghitungan rangka ini sepenting apa untuk masalah keselamatan? Ya, ini hal yang sangat penting bagi saya karena hari ini SNI ataupun standar gambar kerja belum diputuskan. Akhirnya para pabrikan mempunyai versi masing-masing. Nah, tetapi kalau versi gambar kita menggunakan MaxiCAD, itu semacam kayak produk AutoCAD begitu, tetapi kita sebut MaxiCAD. Nah, produk ini bisa memberikan jaminan desain struktur yang handal, kuat, dan tentunya bergaransi. Tahan terhadap guncangan, tahan terhadap gempa gitu ya. Nah, itu tentunya kita menjadi komitmen kita sebetulnya untuk meningkatkan standar keamanan bangunan karena kita percaya pakai Kencana itu wajib aman gitu. Luar biasa. Berarti tadi juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan ya, dengan masalah cuaca, dengan masalah bagaimana kondisi dari situasi yang ada saat ini di Indonesia, karena memang kita sangat-sangat tidak bisa menebak cuaca saat ini begitu ekstrim dan sangat mudah berubah, dan itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kualitas dari konstruksi. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita kembali lagi dan tentunya kita masih bersama dalam spesial dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022, dan kembali saya mau mengajak berembuk ini kepada para hadirin yang sudah hadir di studio. Dan sekarang saya akan langsung menuju ke Pak Andi Pohan dari Gapensi Jawa Timur. Selamat malam Pak Andi. Baik Pak Andi, kalau kita melihat ya para pelaku jasa konstruksi atau kontraktor Pak, ini kan sering sekali dijadikan kambing hitam Pak. Kalau misalnya ada bangunan konstruksi yang kualitasnya rendah, wah ini pasti kontraktornya nih. Nah, itu biasanya kenapa bisa terjadi seperti itu, dan kira-kira sebaiknya apa Pak solusi atau mungkin masukan dari Pak Andi? Silakan. Terima kasih, pertanyaan yang bagus buat para teman-teman kontraktor. Jadi memang kontraktor di sini sering dijadikan kambing hitam, tetapi dalam persepsi bahwa itu pandangan masyarakat. Kalau dari segi pandangan APH mungkin melalui suatu penelitian lebih lanjut dalam penyidikan, tetapi pada prinsipnya bahwa kontraktor itu mempunyai rule di dalam bekerjanya. Diawali dari dokumen yang dibuat oleh tim perencana, kemudian dalam proses pelelangannya bila itu proyek pemerintah, kemudian di situ ada menampilkan tenaga-tenaga ahli yang dimiliki oleh kontraktor yang merupakan suatu kewajiban di dalam mengikuti pelelangan, dan terakhir bahwa pekerjaan itu diawasi oleh konsultan pengawas. Bila rule ini tetap dijalankan pada koridor yang benar, maka insya Allah bangunan yang dihasilkan juga sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh tim perencana di awal, mulai dari efisiensi biaya, keamanan, kualitas, bahkan umur bangunan juga akan bisa tercapai. Dalam hal ini bahwa kontraktor sangat penting sekali untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang mendukung di dalam pelaksanaan pekerjaannya dia, sehingga semua bukti itu bisa menjadikan bukti bagi kontraktor terhadap tuduhan-tuduhan yang mengkambing hitamkan kontraktor. Biasanya itu dokumen-dokumen apa Pak yang harus disiapkan oleh pihak dari kontraktor? Mulai dari dokumen gambar kerja, kemudian dari material, persetujuan material, kemudian laporan hariannya, kemudian dari tenaga kerja yang dia gunakan, semuanya terdokumentasi dengan baik. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan
baik juga. Kalau kontraktor yang ada di Boyaga Pensi sudah pasti ya Pak ya akan melakukan step-step yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi. Tadi Insya Allah. saya garis bawahi adalah pertama harus mempersiapkan ada dokumen-dokumen perencanaan begitu ya Pak ya, lalu kemudian pengelola, betul Pak. Setelah itu apa Pak, dari dokumen perencanaan dilanjutkan dengan Pengawasannya pengawasan lalu kemudian tenaga ahli, Ya, betul. dan kemudian adalah dengan konsultan pengawas. Ya, betul. Dan ini semua kalau sudah dilakukan, maka insya Allah proses konstruksi yang akan dipersiapkan itu akan sesuai dengan standar yang Betul diinginkan. sekali. Seperti demikian. Betul. Baik, sekarang saya akan beralih, berikutnya saya menuju ke Pak Supai. Pak Supai M. Nur selaku Ketua DPD Asosiasi Kontraktor Nasional Askonas Jawa Timur. Pak Supai. Nah, ini bersambung pertanyaannya Pak. Tadi masih kita membahas mengenai kontraktor. Berarti kalau menurut Pak Supai sendiri dari Askonas nih Pak, apa yang sebaiknya dilakukan agar para kontraktor, meskipun tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para kontraktor supaya tidak mudah menjadi kambing hitam atau jadi mudah disalahkan begitu Pak? Kalau ada kesalahan dikit-dikit nih kontraktornya, dikit-dikit kontraktornya. Nah, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebenarnya kontraktor ini kan hanya mengerjakan dari gambar yang sudah ada, yang sudah ditawarkan pada awal sesuai tadi Pak Adi bahwa gambar-gambar itu sudah ada. Nah, kontraktor itu hanya melaksanakan aja, melaksanakan gambar yang sudah ada. Di situ juga approve material. Nah, material yang sesuai tadi bahwa material yang sudah ada SNI-nya sudah kita mulai itu sudah approve. Jadi kita approve dari materialnya, nanti di situ ada persetujuan kalau proyek pemerintah, ada persetujuan dari konsultan pengawas. Jadi dari perencanaan yang awal tadi Pak dijelaskan tadi bahwa kontraktor itu ada di bidang konstruksi itu ada tiga unsur ya. Di sini ada perencana, konsultan pengawas dan kontraktor sendiri. Ya. Kontraktor ini yang di masyarakat pada umumnya kalau misalnya ada roboh itu langsung dijudge kontraktornya itu bahwa kontraktornya yang nggak benar itu, padahal belum tentu di situ. Apakah ini sudah sesuai dengan perencanaan kita? Bisa juga perencanaannya yang kurang baik juga bisa juga kan gitu. Sudah tapi ya nggak pernah, jarang lah. Setelah kita langsung dijudge kontraktornya itu kurang bagus, selalu seperti itu. Tapi nah, berarti celahnya itu di mana Pak? Celahnya di mana? Kalau misalnya kita melihat berarti ada sebuah konstruksi yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu biasanya celahnya dari mana saja? Ya kalau di sini kan mungkin dari materialnya Pak ya. Dari material, kalau material kita ngikutin sudah yang sesuai dengan SNI, insya Allah kita sudah bisa bertanggung jawabkan kalau misalnya memang ada di situ nanti dijustifikasi. Apakah ini benar-benar kontraktornya yang salah? Apakah dari awal perencanaan yang salah? Apa juga dari segi materialnya yang sesuai, misalnya disuruh ketebalannya sekian, ternyata kita beli materialnya yang nggak sesuai, itu bisa juga terjadi seperti itu. Baik, berarti kalau kita memberikan sebuah masukan untuk teman-teman kontraktor yang sedang menyaksikan begitu, berarti sebaiknya apa yang harus dilakukan ke depannya supaya bisa lebih baik lagi dan bisa amanah lagi untuk ke depannya? Ya sebaiknya kita dari awal itu dari gambar yang ada itu kita sesuai dengan kerja itu, sesuai dengan yang ada gambar juga. Material yang dipilih itu ya harus SNI sesuai dengan apa yang sudah diterap, karena di dalam dokumen, di dalam gambar itu sudah ada persyaratan. Oh ini tebalnya sekian-sekian itu sudah ada, misalnya pembelian besinya di situ juga udah ada, biasanya seperti itu Pak pada umumnya. Jadi kita sudah harus sesuai dengan apa yang dilaksanakan di awal perencanaan itu biar sesuai dengan efisiensi, keselamatannya juga kita terjamin bahwa oh ini tahan gempa seperti itu di perencanaan di awal. Misalnya wilayah selatan seperti konsultan tadi dibilang itu memang harus kita harus sesuai dengan itu. Baik, berarti sebenarnya ini kompleks sekali ya. Kalau misalnya ada kesalahan pada konstruksi itu tidak melulu dari pihak kontraktornya. Karena tadi kita melihat bahwa dari pihak kontraktor sendiri ada beberapa hal yang sudah pasti disiapkan. Yaitu mengenai dokumen perencanaannya, lalu mengikuti pelelangan, lalu kemudian tenaga ahlinya dan juga keterlibatan dari konsultan pengawas. Nah, kita sudah semakin dekat ke segmen terakhir pemirsa. Untuk itu, tetaplah bersama dengan kami. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemirsa, kita kembali lagi masih di dialog khusus dengan tema yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke arah Pak
Putu Artama, ini dari Akademisi ITS Surabaya. Pak Putu, nah Pak Putu, kalau kita mengikuti diskusi tadi ya Pak Putu, apa yang sebaiknya kita lakukan bersama Pak agar mewujudkan semangat Hari Bangunan, yaitu bisa mewujudkan bangunan yang berkualitas, efisien dari sisi biayanya, aman dan terutama ramah lingkungan. Silakan Pak Putu. Ya, terima kasih Mbak Peggy, selamat malam semuanya. Jadi memang tadi menarik sudah diskusinya, semua stakeholder sudah dilibatkan. Jadi kalau kita melihat dari teknologi konstruksi sekarang, mulai dari yang simple sampai dengan yang complicated, mulai dari yang pemasangan sederhana, kemudian prefabricated sampai dengan modular. Sekarang sudah ada yang sistem modular sehingga bangunan itu akan bisa menjadi lebih berkualitas dan juga sudah bisa diterapkan, biayanya juga bisa akan lebih murah, kemudian waktunya juga akan bisa lebih cepat dan kualitasnya bisa terjaga. Kemudian banyak sebenarnya yang bisa kita manfaat, mulai dari sistem kontrak, tadi banyak bahasanya construction kontrak, tapi sebenarnya kontrak itu bisa ada yang menggunakan design and build, jadi kontraktor fungsinya untuk merencanakan dan juga sekalian merencanakan. Kemudian ada yang lebih risikonya tinggi lagi, yaitu EPC atau Engineering Procurement Construction, kemudian ada Performance Design Base, jadi macam-macam sebenarnya di dalam kontrak itu. Kemudian kalau kita menerapkan supaya lebih efisien, sekarang sudah ada teknologi konsep yang disebut sebagai lean construction, semua efisiensi, kemudian penghematan waktu, penghematan biaya, kemudian juga kita memikirkan mengenai green building, kemudian green material, kemudian juga sampai sekarang sudah lebih berkembang lagi menjadi sustainable building atau sustainable development. Nah, ini yang sekarang sudah mulai dikembangkan, sehingga ini harapannya ke depan selain kita bisa melakukan efisiensi, juga waktunya bisa lebih cepat, kemudian bisa berguna juga secara ekonomi dan secara lingkungan. Karena kita harus memikirkan juga masalah lingkungan, bukan hanya sekedar pembangunan, tapi kita bagaimana ekosistem itu tetap terjaga dan lingkungan itu tetap bisa diperbaiki dan juga bisa disempurnakan. Baik, Ya. terima kasih banyak Pak Putu. Dan sekarang kita kembali lagi ke atas panggung. Saya langsung menuju ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau sekarang kita sudah melihat dari hasil diskusi yang ada, berarti kalau dari sisi pemerintah ini Pak, apa yang pemerintah harapkan sebetulnya dari masyarakat, terutama dalam hal ini? Ya. Terima kasih Mbak Pinky. Masyarakatnya ini masyarakat jasa konstruksi. Iya. Sebenarnya semua yang 3 komponen tadi sudah sesuai dengan rule-nya, aturan mainnya, prosedur ataupun pedoman sudah ada semua. Iya. Artinya tadi tenaga kerja harus bersertifikat, kemudian material harus ber-SNI, perhitungan juga harus memakai SNI. Terus ada teknologi baru yang disampaikan Pak Putu tadi. Ini juga harus mau belajar teknologi baru yang lebih ekonomis, lebih efisien, lebih cepat. Dan kemudian juga mitigasi bencana yang disampaikan Pak Irfan. Benar Pak Irfan, ini harus ada kajian-kajian baru terkait dengan angin. Angin ini juga merubah struktur yang dulu atapnya perkuatannya hanya mungkin pakai sekrup 2, harus perlu 3 atau 4. Kemudian yang sisi selatan karena ada sekarang mitigasi bencana terhadap gempa tsunami yang sampai 20 meter lebih. Oh iya? Nah, itu bangunannya harus apa? Terus mitigasi persiapannya harus ada, kalau di Pangandaran ada shelter ketinggian itu untuk pengungsian sementara semacam itu. Artinya pemerintah harus masyarakat jasa konstruksi ini sesuai rule yang ada. Aturan-aturan mainnya sudah ada, tinggal harus profesional terhadap aturan-aturan main yang ada. Dan untuk masyarakat yang awam pun, karena pada akhirnya kan akan menjadi penghuni, itu juga harus melek terhadap hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi, begitu ya Pak ya? Kalau mau membangun sesuatu kan pasti akan berhadapan 3 komponen yang sampaikan tadi. Nah, ini 3 komponen ini juga harus profesional. Baik. Aturan mainnya sesuai pedoman atau peraturan prosedur yang sudah sekarang ini sudah rigid, saya kira sudah baik kalau dari pemerintah. Baik, dan sekarang saya langsung menuju ke Pak Soleh. Pak Soleh, berarti kalau misalnya nih saat ini kita lihat kan memang dari para tenaga kerja sendiri, kalau tadi yang disampaikan sudah semakin bervariatif, terutama karena masalah peningkatan dari keterampilan dan juga sertifikasinya, begitu ya Pak ya. Berarti kalau kita kembali lagi agar konstruksi bangunan aman bagi para penghuninya, apa yang sebaiknya harus dilakukan, terutama dalam bidang tenaga kerjanya? Ya, kalau menurut saya tukangnya harus happy, Mbak. Tukangnya harus happy? Iya, bahagia. Jadi sesuai dengan tagline happy itu,
tahun ini adalah aplikator happy bersama happy. Aplikator happy Iya. bersama happy, Kenapa? luar biasa. Kenapa harus bahagia? Karena memang tukang bangunan itu serba keterbatasan ya. Iya. Baik dari pendapatan termasuk jaminan sosial. Waktu saya tanya kepada pekerja bukan penerima upah itu hampir 80% lebih itu mereka belum terdaftar di BPJS. Karena mereka memang tidak menerima upah dan tidak berada di dalam satu lembaga perusahaan. Baik. Independen istilahnya. Lah buat makan aja susah apalagi daftar Jamsosek. Oleh karena itu kami kerjasama dengan BP Jamsosek untuk meningkatkan pendaftaran kepesertaan Jamsostek ini dari tenaga-tenaga informal. Kami nanti akan fasilitasi dengan produsen gimana caranya kita subsidi dulu, misalkan kita pancing 3 bulan atau 6 bulan, selanjutnya mungkin mereka tertarik gitu. Yang penting mereka tahu dulu manfaatnya, karena memang sebagian besar bukannya tidak mau tapi belum tahu manfaatnya apa. Nah, berarti biayanya juga efisien kok dibandingkan dengan manfaat. Jadi memang ini perlu sosialisasi yang lebih gencar. sosialisasi yang lebih kencang, karena kembali lagi tenaga kerja supaya bisa menghasilkan bangunan yang berkualitas baik harus happy. Nah, ini berarti gilirannya Pak Ari. Pak Ari, kita harus bikin ya para tenaga kerja SDM-nya ini harus happy, Pak. Berarti dengan katanya kita harus kasih motivasi juga. Kenapa para pekerja bangunan konstruksi ini memerlukan perlindungan konstruksi satu, dan apa kelebihan yang bisa diberikan oleh BP Jamsostek kepada para tenaga kerja konstruksi? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Soleh tadi betul. Di samping happy dia harus tenang, Mbak. Dengan proteksi yang kita berikan ya, di mana jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu betul-betul secara komprehensif kita melindungi. Jadi jaminan kecelakaan kerja di BPJS Tenagakerjaan itu untuk pembiayaan pada saat terjadi risiko, Mbak Pinky, unlimited, alias nggak ada batasnya. Nah ini masyarakat harus tahu. Nah di samping itu apabila yang bersangkutan tenaga kerja meninggal dunia, maka keluarganya juga bisa mendapatkan santunan. Santunannya adalah upah dikalikan 4 tahun ke depan. Nah, itu pasti dia akan tenang. Bersama siapa? Keluarganya. Di samping itu keluarga akan mendapatkan beasiswa mulai dari TK sampai kuliah, Mbak, untuk 2 orang anak. Gimana dia nggak akan tenang dan happy tadi yang disampaikan Pak Soleh kan, dengan apa yang sudah dia bisa mendaftar melalui BPJS Tenagakerjaan, dia menjadi happy dan tenang dalam bekerja. Karena apa? Dia yakin keluarganya pasti akan dilindungi oleh negara melalui BPJS Tenagakerjaan. Jadi kita pastikan sekali lagi negara hadir dalam hal ini melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi jaminan kematian di sini yang kita maksudkan 24 jam Pak perlindungannya. Nah ini tentunya kami berharap seluruh pekerja baik sektor penerima upah, bukan penerima upah, termasuk di dalamnya adalah jasa konstruksi, kita ingin menghimbau nih dan kami mengajak, ini ada institusi negara yang akan melindungi Anda pada saat melakukan aktivitas. Tadi tagline-nya betul, dari happy dan tenang, ya kan? Kita berharap kerja keras seperti itu, ya tentunya di sini bebas cemas. Nah, itu merupakan tagline kita. Kerja keras itu harus dan yang pasti bebas cemas, happy dan tenang. Wah, luar biasa sekali. Baik, tentunya boleh dong kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk para narasumber saya, sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Pak Kadis, Pak Bayu, terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih Pak Soleh, terima kasih Pak Ari, juga terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir, para hadirin dari organisasi jasa konstruksi dan stakeholder yang terkait. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Anda semua yang hadir pada malam hari ini. Baik pemirsa, demikian tadi adalah spesial dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022. Semoga dengan menggunakan momentum Hari Bangunan Indonesia untuk meningkatkan semangat gotong royong antar elemen masyarakat dalam pembangunan, dan yang pasti bisa mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konstruksi bangunan yang berkualitas, efisien, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dengan demikian berakhir sudah untuk dialog khusus Hari Bangunan Indonesia tahun 2022 malam hari ini. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.